Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi geografi kelas 11 KD 3 Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Sub KD kali ini potensi dan persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Kita awali dari pengertian pariwisata. Menurut Organisasi Turis Dunia atau WTO, World Tourism Organization, pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Sedangkan menurut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 90 membedakan istilah wisata dengan pariwisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pariwisata. Menurut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 90 membagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah objek ciptaan Tuhan, seperti wisata alam, flora, dan fauna. Yang kedua, objek hasil karya manusia, mulai dari museum, peninggalan sejarah, hingga tempat-tempat hiburan. Kemudian, menurut asal pengunjungnya dibagi menjadi tiga, wisata lokal, bila pengunjungnya dari masyarakat setempat, wisata nasional, bila pengunjungnya melintasi batas provinsi, dan wisata internasional, bila pengunjungnya berasal dari negara lain. Dan menurut tema atau bentuk dari objek wisata, dibagi menjadi 6, wisata alam, wisata budaya, sejarah dan pendidikan. Yang ketiga wisata flora dan fauna. Yang keempat agrowisata. Yang kelima wisata taman bermain atau theme park. Dan yang keenam wisata kuliner. Kita akan membahas wisata berdasarkan tema atau bentuk objek wisata. Kita awali dari wisata alam. Apakah yang dimaksud dengan wisata alam itu? Adalah tempat wisata alam murni tanpa adanya campur tangan dari manusia, ataupun kalau ada campur tangan manusia itu hanya untuk melestarikan supaya tetap terjaga. Apa saja yang termasuk dalam wisata alam? Yang pertama adalah wisata pegunungan. Indonesia yang letaknya berada pada jalur pegunungan dunia tentu memiliki wisata pegunungan yang sangat banyak sekali. Beberapa di antaranya yang cukup ternama antara lain Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, menyajikan Kawah Sikidang, Telaga Warna, Dieng Plato, kemudian juga ada Dieng Titer untuk menghibur para wisatawan. Pegunungan Bromo di Jawa Timur menyajikan hamparan gurun pasir dan kawah yang selalu mengeluarkan asapnya. Kemudian Gunung Batur, Kintamani di Bali, Gunung Rinjani di NTB, dan lain-lain. Wisata alam yang kedua adalah wisata pantai. Indonesia, negara kepulauan dengan panjang pantai terpanjang keempat di dunia, tentu memiliki spot-spot atau titik-titik pantai yang sangat mungkin untuk menjadi objek wisata. Ini antara lain pantai-pantai yang cukup ternama di Indonesia, bisa dibaca oleh kalian. Yang ketiga adalah wisata sungai dan danau. Danau yang cukup terkenal dengan objek wisata antara adalah Danau Toba yang saat ini menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia yang utama. Kemudian ada Danau Singkara di Sumatera Barat dan Jambi, kemudian Danau Bedugul di Bali. Yang keempat wisata gua, dan yang kelima adalah wisata bahari, seperti Taman Laut Bunaken, Wakatobi, Raja Ampat, Nusa Penida, dan lain-lain. Yang kedua adalah wisata budaya, sejarah, dan pendidikan. Yang termasuk di dalam wisata budaya antara lain adalah yang pertama candi dan prasasti. Mengingat banyaknya peninggalan dari para raja-raja pada zaman dahulu, maka kita sekarang sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah seharusnya merawatnya. Beberapa candi yang menjadi hasil peninggalan dari kerajaan pada masa lalu antara lain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan sebagainya. Yang kedua, wisata budaya, sejarah, dan pendidikan yang kedua adalah keraton atau istana. Ini akan banyak dijumpai di Indonesia karena ada puluhan kerajaan yang sebelum bersatu menjadi negara Indonesia pernah berjaya pada masanya. Yang ketiga adalah bangunan cagar budaya seperti Kota Lama di Semarang,
Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan sebagainya. Yang keempat adalah museum, seperti Museum Fathahillah, Museum Geologi Bandung, Museum Sangiran yang menggambarkan perkembangan kehidupan pada masa purba, ya, fosil manusia tertua di dunia ada di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah wisata benteng, ya, wisata benteng yang banyak sekali dijumpai di Indonesia, sampai sekarang masih bisa dinikmati karena kekokohan benteng dan panorama di sekitar benteng yang sangat indah. Yang ketiga adalah wisata flora fauna, yaitu wisata buatan baik sebagian maupun seluruhnya yang berupa flora, fauna, dan panorama alam indah. Yang termasuk dalam wisata flora fauna antara lain Taman Nasional, Taman Hutan Raya atau Tahura, kebun raya atau kebun botani, dan kebun binatang. Ini beberapa taman nasional yang cukup terkenal. Ini adalah contoh Taman Nasional Ujung Kulon, ada lagi Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Loren, ya. Ini adalah Taman Hutan Raya Gunung Bunder di Jogja, ya. Ada di Aceh Taman Hutan Raya Cut Nyadin. Di Kalimantan Timur ada Bukit Soeharto, ya, Tahura Bukit Soeharto, yang moga-moga nanti bisa selamat walaupun buku tanda negara kita akan dipindah ke sana, ya. Kemudian kebun raya Cibodas dan lagi kebun binatang. Ini saya ambilkan gambar adalah Jatim Park kedua atau Batu Secret Zoo. Kemudian yang keempat, ya, atau yang gede, wisata taman bermain atau taman hiburan atau biasa kita sering sebut theme park. Indonesia saat ini sedang banyak sekali membangun theme park baru baik skala besar maupun kecil. Ini beberapa contoh yang besar. Ada Pantai Cermin Theme Park di Medan. Di Jakarta ada Taman Mini Indonesia Indah dan Dufan dan lain-lain. Di Jawa Timur ada Jatim Park 1, Jatim Park 3, karena Jatim Park 2 kebun binatang. Juga ada wisata Bahari Lamongan. Kemudian Trans Studio baik di Bandung, Makassar, Bali, dan juga kota-kota besar di Indonesia. Saloka di Salatiga, Jawa Tengah. Yang menarik dari hadirnya theme park ini adalah wahana yang memancing adrenalin, sehingga banyak sekali para pengunjung yang datang untuk mengadu dan mencoba adrenalin, sehingga menjadi potensi wisata yang sangat besar. Dan yang kelima adalah wisata agrowisata atau wisata agro. Adalah aktivitas di bidang wisata yang melibatkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Perkebunan seperti perkebunan teh, perkebunan kopi. Ini contohnya adalah wisata perkebunan teh Medini di Ungaran. Kemudian juga ada yang melibatkan di bidang pertanian atau wisata agro pertanian, baik itu bunga, juga sayur, ya, juga tanaman pertanian yang lain seperti buah-buahan. Kemudian wisata agro peternakan. Ini contohnya di BPIB Malang, Balai Besar Inseminasi Buatan di Malang, yang juga sangat banyak mendatangkan wisata setiap tahunnya. Juga ada lagi di Cepogo Boyolali, Cimori baik di Jakarta, di Semarang maupun di Bogor, ya, bukan Jakarta, di Bogor, Semarang maupun di Pasuruan. Juga ada wisata agro untuk di sektor perikanan. Kemudian yang keenam adalah yang tidak kalah menariknya dan biasanya akan dicari oleh bagi orang yang lelah setelah seharian berkunjung adalah wisata kuliner. Aktivitas manusia di bidang pariwisata yang menyediakan berbagai jenis masakan di berbagai daerah Indonesia. Biasanya yang disajikan adalah masakan tradisional, masakan modern, dan cara penyajian yang unik dari masakan tersebut. Ini beberapa contoh masakan tradisional, masakan modern, dan bentuk resto yang unik dan sangat membuat orang akan ingin terus untuk berkunjung ke resto-resto tersebut. Sekarang bagaimanakah perkembangan pariwisata di Indonesia? Perlu diketahui, pariwisata adalah masa depan Indonesia. Tahun 2019 mampu memberikan sumbangan kepada produk domestik bruto sebesar 280 triliun, sekitar 5,5%, dan menyerap 13 juta lapangan pekerjaan. Ini adalah sumbangan devisa terbesar kedua untuk besarnya di Indonesia. Dan berikut kita bisa saksikan perkembangan kunjungan wisatawan atau turis ke Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Peningkatannya sangat luar biasa. Barangkali yang kuning target belum tercapai, tetapi tetap setiap tahun angka biru ini menunjukkan peningkatan yang besar.
Dan tahun 2019 terakhir kemarin sebelum virus corona ada 16,1 juta pengunjung. Memang kurang memenuhi target 18 juta. Tapi angka ini cukup tinggi ya, karena setiap tahun peningkatan kita cukup besar. Dan 5 negara penyumbang turis terbesar ke Indonesia: Malaysia hampir 3 juta, Cina 2 juta, Singapura hampir 2 juta. Atau hampir separuh penduduk Singapura setiap tahun ke Indonesia. Australia 1,4 juta, Timor Leste 1,17 juta. Ini juga sama, di Timor Leste hampir tiap tahun orang Timor Leste ke Indonesia, baik untuk berbelanja ataupun hal yang lain. Nah, bagaimana kalau dibandingkan dengan negara lain di dunia? Indonesia barangkali menempati peringkat 30-an besar ya. Di Asia kita menduduki peringkat 7 atau 8. Dan negara Asia yang paling atas adalah Cina, disusul oleh Thailand, kemudian oleh Malaysia, Jepang, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, ya, kemudian India dan Indonesia, Singapura dan Indonesia. Melihat luasnya wilayah Indonesia, banyaknya budaya Indonesia, tentu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa terus ditingkatkan pembangunan di sektor pariwisata. Semoga ke depan sektor pariwisata akan semakin banyak mendatangkan turis dan membuat lama tinggal orang luar negeri di Indonesia yang selama ini 8 hari dengan 15 juta rupiah pengeluaran tiap kunjungan wisata akan terus ditingkatkan dengan tujuan akhir untuk menyerap lapangan kerja yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan nasional. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.